Halo semua, perkenalkan saya Asep Putra, lisensi promotor Sripin Brand Palembang. Hari ini kita akan membahas tentang intuiting introvert ya. Intuiting introvert adalah jenis kepribadian yang berbasiskan kecerdasan indera keenam atau intuisi yang proses kerjanya dikemudikan dari dalam dirinya menuju keluar dirinya. Sistem operasi pada tipe intuiting introvert berada di belahan otak bagian atas di sebelah kanan. Hal itu yang menjadi kemudi kecerdasan dari tipe ini. Otak kanan putih itulah yang menjadi sistem operasi tipe intuiting introvert. Lapisan yang berwarna putih memiliki tekstur otak yang lebih padat karena mengandung sel otak yang lebih banyak. Kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan bagian luar tersebut membuat kemudi kecerdasan yang bergerak dari dalam keluar. Hal ini menyebabkan tuan yang punya badan ketika memiliki ide yang bagus seperti diberi mesin roket untuk terbang ke angkasa bersama ide tersebut. Selanjutnya, tipologi fisik. Mesin kecerdasan intuiting sesungguhnya identik dengan perut panjang. Meski memiliki perut panjang, di mana di dalamnya terdapat usus yang panjang, perut panjang tersebut merupakan ciri-ciri dari tipe intuiting yang mengolah makanan menjadi tenaga anaerobik dan disimpan dalam otot yang berwarna putih. Tenaga anaerobik yang terdapat pada otot putih ini merupakan tenaga yang tidak stabil dan meledak-ledak. Itulah mengapa jenis tenaga ini akan bagus untuk melakukan sprint dengan kecepatan tinggi. Tenaga anaerobik merupakan tenaga yang eksplosif. Sifat khas intuiting. Jika menggunakan sudut pandang dunia psikologi, aliran perilaku, kepribadian dari tipe intuiting meski memiliki sifat perilaku khas yang dapat dibuktikan dan diukur yang berbeda dari ke-8 kepribadian lain. Terdapat 10 item yang bisa dibuktikan keberadaannya dan bisa diukur secara psikometrik, yakni learner, assertive, perfectionist, scholar, hard to please, proud, optimist, deep, insistent, dan capable selling. Sebagai pribadi yang utuh, tipe intuiting memiliki sisi-sisi diametral sebagai berikut. Berpikir positif namun sekaligus menghayal, ala time tunnel, seolah semua bisa terjadi. Menyenangkan sebagai mitra bisnis namun tidak suka bicara pribadi. Percaya diri sangat tinggi namun memacu mesinnya terlalu cepat, seolah-olah tanpa rem. Selain itu, tipe ini terlihat atraktif dan estetik namun terkadang melewati zamannya. Mahir membuat konsep dan sekaligus menguasai pekerjaan hilirnya namun menjadi terlalu masa bodoh dengan lingkungannya. Terbuka dengan perbedaan pendapat namun tetap keras kepala dengan keyakinannya. Oleh karena itu, tipe ini perlu waspada dengan kelemahannya dan berusaha mengeksploitasi kelebihannya. Biasanya jika kelebihannya bergerak membaik, maka secara otomatis kelemahannya dari tipe ini akan tertutup dengan sendirinya. Kelebihan tipe intuiting introvert memiliki kreativitas yang sangat tinggi, melebihi 8 jenis kepribadian yang lain. Kelebihan ini dapat disepadankan dengan kecerdasan kreatif atau disebut creative quotient. Tipe ini memiliki kelebihan otomatis yang berfungsi dalam cara kerjanya yang terbiasa mencari kualitas. Selanjutnya, chemistry. Chemistry dari intuiting didesain keberhasilan hidup seorang dengan tipe intuiting ditandai dengan kemampuan menjalankan program untuk menginkubasi ciptaannya. Tipe ini tidak pernah kehabisan ide karena radar vertikalnya diberi roket dari dalam. Secara umum, mesin kecerdasan intuiting memiliki chemistry kata yang berupa ilmu dan gagasan. Bagi intuiting, ilmu dan gagasan tersebut akan mudah dimunculkan. Namun ide saja tidak cukup.
Ide tersebut harus diterbangkan setinggi-tingginya. Proses menerbangkan ide dimulai dengan cara mematangkan ide, lalu dibuatkan infrastruktur untuk menerbangkan ide tersebut. Wujud konkret mematangkan ide dan mempersiapkan infrastruktur, yaitu jika ide tersebut telah mewujud menjadi program dengan segala peranatanya. Semakin banyak program yang bisa digarap tipe intuiting untuk merealisasikan mimpi dan gagasannya, tipe ini semakin menemukan jati dirinya. Target dan harapan. Kesungguhan untuk menciptakan sesuatu yang baru menjadikan tipe intuiting hanya akan puas jika menghasilkan sesuatu yang signifikan. Berbeda secara nyata, tipe ini berharap dapat selalu menciptakan sesuatu yang baru sehingga pada akhirnya secara akumulatif ia berhasil mengubah keadaan dirinya atau lingkungannya secara signifikan. Berikutnya, arah merek. Dengan kemampuan untuk selalu mencipta, memberi nilai tambah, menghasilkan perubahan yang signifikan, dan menjaga kesempurnaan, tipe intuiting introvert memiliki merek yang melekat pada dirinya sebagai sosok yang memiliki kualitas kerja yang tinggi. Tipe intuiting introvert tidak mementingkan kuantitas atau volume, tapi justru sangat mementingkan kualitas, menghasilkan margin yang besar, sehingga kesungguhan untuk menjaga kualitas kerja menjadi jaminan bagi orang lain yang ingin bekerja sama dengan tipe ini. Cara belajar. Dalam proses belajar, tipe intuiting introvert selalu berfokus untuk memahami konsep. Upaya memahami konsep tersebut tidak mudah. Maka tipe ini perlu dibantu dengan ilustrasi, grafis, dan film yang akan memudahkan baginya untuk memahami konsep dari setiap pelajaran. Selain itu, proses belajar dari tipe ini juga dapat ditransfer dari bahasa tubuh si pengajar. Tipe intuiting introvert akan menyukai dosen atau guru yang ekspresif dalam berkomunikasi, baik dari aspek konten, pilihan kata, ataupun dari cara penyampaiannya. Konten pelajaran yang disukai tipe ini adalah konten yang dapat menggugah keingintahuan atau memberi inspirasi baru baginya. Tipe ini juga menyukai cerita-cerita petualangan yang fiktif, karena hal itu akan membuka cakrawala fantasinya. Pemberian motivasi bagi tipe intuiting introvert cukup dengan ditantang melihat masa depan yang lebih baik. Tipe intuiting introvert memiliki optimisme yang kuat dan juga keras kepala untuk memperjuangkan kemauannya. Dengan memvisualkan big picture tentang masa depannya, maka akan lebih mudah bagi tipe ini untuk membangun sendiri rute keberhasilannya. Demikian pula dalam kegiatan belajar. Tipe ini akan lahap membaca buku jika sudah melihat manfaat bagi dirinya. Selanjutnya, pilihan sekolah atau profesi. Prioritas utama jika ingin memilih jurusan atau profesi untuk tipe intuiting introvert sebaiknya diarahkan pada satu di antara 4 pilihan industri berikut ini, yaitu marketing atau periklanan, lifestyle atau mode, penerbangan atau agroforestry. Selanjutnya, pilihan lain dari jurusan atau profesi yang sesuai untuk tipe ini sebagai berikut. Nomor pertamanya pengusaha atau investor, bisnis pendidikan atau pelatihan, penulis sastra, sinematografis, detektif, seniman, pengusaha, peneliti, sains murni, fisikawan kuantum, pencipta lagu, re-engineering, proyeksi, peramal bisnis, pemain saham, investor, filosof, pakar pembelajaran, event organizer, produsen, desainer, ahli kreatif berbagai bidang, arsitek, sutradara, pelukis abstrak, pesulap, peramal, pialang saham, pelatih olahraga, penyembuh cenayang, dan lain-lain. Di masa depan, pilihan profesi akan semakin beragam
Namun jika ingin memilih jurusan atau profesi, patokannya bagi tipe ini adalah pertimbangkan 4 kata kuncinya, yaitu mengarang, perut panjang, perubahan, dan murni. Artinya jurusan atau profesi yang dipilihnya didominasi oleh unsur-unsur yang memerlukan kreativitas, mengandalkan tenaga anaerobik karena perutnya panjang, atau tenaga tidak stabil yang melompat-lompat dan meledak-ledak, serta jenis jurusan atau profesi yang bernafaskan perubahan signifikan, radikal, dan memiliki ciri mencuri kemurnian ide atau menerbangkan ide menjulang tinggi setinggi-tingginya. Itulah tadi sifat-sifat dari intuiting introvert. Semoga pemaparan saya bisa dapat dipahami. Terima kasih.